Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Jody ya. Di sini sudah ada Bang Bonar Marasi ya. Selamat malam Bang Bonar Marasi. Mungkin ada yang mau di... Selamat malam Bang Palen, selamat bertemu kembali Bang Jody Suiraketo. Lanjut Bang Palen. Ya, ya, saya langsung ke Pak Bonar Marasi nih. Apakah Pak Bonar Marasi bisa bernarasi ya terkait dengan teologi inkarnasi ini? Silakan Pak Bonar Marasi. Iya, teologi inkarnasi ya. Ini memang agak rumit-rumit gimana gitu ya. Tapi mungkin saya mulai dari sini aja ya, yang paling gampang ya. Udah sering didengar gitu. Bahwa jika Trinitas bertemu dengan oneness, berdebat, maka Trinitas itu cenderung ke Triteos dia. Ya, kalau Trinitas bertemu dengan oneness, dia akan cenderung ke Triteos gitu. Tapi pada saat Trinitas bertemu dengan Bang Jody Triteos, dia berusaha ke oneness, lalu kemudian dia bilang bahwa Trinitas itu bukan Triteos gitu. Jadi hanya itu aja yang dia bisa bilang, bahwa Trinitas bukan Triteos. Padahal sejatinya ya Trinitas itu ya poli, pribadi, teis, monoesensi gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya gini jadinya ya. Jadi itu kenapa sih gamang gitu loh, maju kena, mundur kena gitu. Kayaknya kalau kita lihat di Sahadat Para Rasul itu juga memang apa namanya ya, agak kurang tegas gitu ya. Saya share screen ya Bang Palen ya. Ya, oke, oke. Iya, udah diangkat Nah, Bang saya Palen. naik. Oke, sudah. Iya, jadi ini Sahadat Konsili Nisea ya. Mungkin teman-teman di live chat sudah lihat ya, atau kurang besar gitu ya. Nah, ini kan bunyinya begini. Kami percaya akan satu God gitu. Nah, God ini kan bukan hakikat, satu God itu kan bukan satu hakikat God gitu. Tapi kami percaya akan satu God ini sejatinya merujuk kepada pribadi gitu. Karena kalimat di bawahnya yaitu Bapa yang Maha Kuasa gitu. Kami percaya akan satu God, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Jadi satu God, yaitu pribadi Bapa. Lalu pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu satu bagiannya. Terus kemudian bagian yang kedua, Yesus itu tidak disebut sebagai God loh di sini. Dan akan satu Tuhan, Tuhan dia sebutnya Lord gitu. Yesus Kristus. Dia tidak menyebut God gitu. Artinya Yesus tuh sejatinya tidak fully God seperti Bapa, tapi Lord gitu. Dan kemudian gelar Yesus tuh disebut Putra Allah, bukan Allah Putra gitu. Lalu cirinya dilahirkan dari Bapa, satu-satunya yang dilahirkan. Berarti tidak fully God karena Bapa itu kan fully God dan dia tidak dilahirkan. Sementara kalau Yesus itu bergelar Putra Allah, yang kemudian kata mereka Allah Putra, Allah Anak gitu, tapi malah dilahirkan dari Bapa gitu. Nah, bagian atas ini adalah Sahadat Nisea. Lalu bagian bawahnya Sahadat ini adalah bantahan untuk Arius gitu ya, kita lihat di bawah ya. Nah, yang merah ini. Dan mereka yang berkata ada saat dia tidak ada saat Yesus tidak ada, mereka itu dikutuk gitu. Jadi kalau Arius bilang bahwa ada saat Yesus tidak ada, maka dia dikutuk. Tapi di bagian atas itu kan memang disebutkan bahwa Yesus itu dilahirkan dari Bapa, artinya ada masanya dia tidak ada gitu. Ada masanya Yesus tidak ada. Yesus tidak ada karena belum lahir gitu kan, karena belum lahir gitu. Nah, kalimat ini sejatinya sama dengan perkataan yang bantahan ini. Dan mereka yang berkata ada saat dia tidak ada. Jadi ada masanya Yesus itu tidak ada, yaitu pada saat belum dilahirkan.
Karena memang Yesus itu adalah Lord saja, bukan God yang dilahirkan dari Bapa gitu. Satu-satunya yang dilahirkan. Bapa itu kan tidak dilahirkan, sehingga sejatinya Yesus itu tidak fully God di dalam syahadatnya mereka sendiri. Tetapi mereka menganggap bahwa Yesus itu fully God. Fully God itu artinya setara dengan Bapa gitu. Nah, lalu kemudian dia di bagian bawah setelah paragraf ketiga mungkin disebut ya, God dari God gitu. Berarti Yesus itu dari Bapa. Nah, Bapa itu sendiri kan tidak bersumber dari apapun, karena per definisi Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu. God itu sumber dari segala sesuatu. Sementara Yesus disebut sebagai Allah yang dari Allah gitu, atau terang dari terang gitu, atau Allah benar dari Allah benar gitu. Nah, sejatinya ini agak sama juga dengan yang ini. Sebelum dia dilahirkan dia tidak ada, ia menjadi ada dari yang tidak ada. Ya, mungkin dua ini aja lah ya yang lebih enak gitu ya. Jadi sejatinya mereka melawan Arius yang mengatakan ada saat Yesus tidak ada, itu sejatinya disahadatkan juga oleh mereka gitu loh, bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang dilahirkan dari Bapa. Jadi sebelum dilahirkan kan dia belum ada gitu. Terus kemudian Yesus tuh dari Bapa gitu. Lalu kemudian hasil final dari syahadat itu kan syahadat panjang ya. Syahadat panjang itu syahadat Nisea Konstantinopel itu sebenarnya sama, cuman lawannya nggak ada lagi, jadi nggak disebut lagi gitu. Bantahan kepada Arius tidak disebut di dalamnya, tapi tetap bagian awalnya sama. Aku percaya akan satu Allah. Pertanyaan ini satu hakikat kah atau satu pribadi? Kelihatannya ini satu pribadi karena kata yang mengikut kemudian adalah Bapa. Aku percaya akan satu pribadi Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Ya, lalu kemudian Bapa itu pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Ini bagian pertama. Lalu kemudian dan akan satu Tuhan, Lord ini. Lord, dia tidak disebut sebagai God gitu. Yesus Kristus, putra Allah yang tunggal. Putra Allah bukan Allah putra. Gitu. Kan beda ya. Jadi putra Allah itu bukan Allah putra. Jadi kalau dokter anak, itu dokter untuk anak-anak gitu loh. Kalau dibalik anak dokter itu berarti dia anak dari seorang dokter gitu. Itu kan berbeda gitu. Jadi kalau dibalik itu sebenarnya berbeda maknanya. Putra Allah itu ya harusnya bukan Allah putra gitu. Karena dia hanya disebut sebagai Lord. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Oke, sebelum segala abad, tapi dia lahir kan gitu. Dia punya sumber gitu. Ini diperkuat dari bawah gitu. Jadi God dari God. Ya toh? Yesus itu dari God gitu. Yesus itu dari hakikat kan nggak mungkin. Jadi kata-kata di bawah ini Allah dari Allah ini harusnya pribadi. Jadi ini Yesus dari Bapa gitu. Bukan Yesus dari hakikat. Karena hakikat itu tidak melahirkan apapun, pribadi yang melahirkan kan gitu. Lalu terang dari terang. God yang benar dari God yang benar gitu. Dan artinya Yesus bersumber gitu. Ia dilahirkan bukan dijadikan, ya nggak apa-apa terserah. Ini kan sebenarnya bikin bingung aja gitu ya. Kata-kata untuk membuat orang bingung gitu. Ya dilahirkan ya dijadikan, ada orang yang bilang gitu, tapi bagi mereka ia dilahirkan bukan dijadikan. Lalu sehakikat dengan Bapa. Lalu kemudian segala sesuatu dijadikan olehnya. Ini siapa gitu. Mending langsung aja segala sesuatu dijadikan oleh Yesus kan lebih enak. Artinya tidak banci gitu loh. Jadi sama seperti ketika Trinitas bertemu dengan Oneness, mereka pakai doktrin yang tegas gitu. Bahwa tiga ya tiga, poli, pribadi, teis gitu. Sehingga kemudian pada saat ketemu dengan Triteos, mereka bisa bilang salam Triteos gitu loh. Karena kita sama Pak Jody gitu. Poli, pribadi, teis. Jadi nggak perlu kemudian balik lagi ke
oneness gitu, atau nggak perlu bilang bahwa Trinitas itu bukan triteis, nggak perlu muter-muter gitu, langsung aja to the point gitu. Terus kemudian ia turun dari surga untuk kita manusia. Nah, ini masalah penebusan, nggak apa-apa. Nah, lalu kemudian ini hasil akhirnya dari apa namanya syahadat itu. Tapi sejatinya masih menyisakan beberapa catatan bahwa Yesus itu sejatinya nggak fully God, harusnya sama ini. Jadi aku percaya akan satu hakikat ilahi, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa. Mereka bertiga bekerja sama menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Mereka bertiga bekerja sama menciptakan segala sesuatu. Jadi pada saat menciptakan manusia kan saling pamit gitu. Marilah kita menciptakan manusia kan gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita kan itu kan berarti ada mereka kan. Jadi mohon maaf ini tukang sate lewat. Nah, lalu berikutnya yang penting kan harusnya jelas, tegas, tanpa ada permainan kata-kata hanya untuk membuat bingung. Lebih baik seperti Bang Jody, 3 ya 3, tidak setara ya tidak setara. Jangan kemudian Trinitas itu malah muncul yang baru, Trinitas neo subordinat gitu, yang ada istilah eras itu yang disampaikan Pak WMP. Dan kemudian orang-orang Trinitas sekarang malah sibuk mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada yang neo subordinat, padahal Wayne Grudem itu bilang bahwa secara ekonomi, secara fungsional tuh memang ada penugasan gitu. Jadi perintah itu dari Bapa, lalu kemudian perintah itu sampai kepada Yesus untuk disalibkan. Yesus tuh punya kehendak, pingin melepaskan diri dari kehendak itu, tapi karena perintah harus dijalankan, maka kemudian Yesus ngikut pada kesatuan tujuan gitulah. Saya kira gitu Bang, makasih. Ya, oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak Jody terkait dengan narasinya Pak Bonar Marasi. Oke, baik. Itu sorry ya, tadi HP saya ngeheng. Makanya saya login pakai HP yang satunya ini. Semoga begini ya, sama Mas Bonar sama Bro Valen ya. Semoga mereka kan sedang menyusun kekuatan ya. Menyusun kekuatan dengan membawa narasi homoousios logos. Homoousios logos itu jelas memang Allah Esa. Benar itu. Jadi itu Allah Esa. Jadi itu bukan homoousios Nisea. Mereka nggak punya is not. Karena mereka itu antara Allah, firman dan rohnya itu perikerosis atau saling mendiami. Gitu. Loh Pak Jody, kenapa sih mereka membuat doktrin seperti itu? Ya saya tuh mau menuduh ya bagaimana. Tapi kalau saya dibilang nggak menuduh, tapi kan realitasnya ya seperti itu begitu. Realitasnya tuh mereka mencoba merangsek ke area tauhidnya Muslim. Lalu mungkin ada yang bertanya, lu Pak Jody, kenapa sih Pak Jody kok sepertinya anti penginjilan begitu? Kan kalau misalkan homoousios logos merangsek ke tauhidnya Muslim dan mereka percaya akan berita Injil, kan ya bagus toh Pak Jody. Pak Jody Kristen kok malah mengkhianati kekristenan sendiri begitu. Gini loh bro, ya untuk panjenengan sedulur Kristen yang menyimak channel ini ya. Ya, yang namanya karakter Tuhan itu menghargai proses. Ya, bukan lalu kemudian yang penting hasilnya begitu. Ya, kalau yang penting hasil ya itu karakter preman, bro. Itu bukan karakter Tuhan.
begitu. Loh Pak Jody, masa Pak Jody nggak setuju dengan homoiousios logos? Loh gini loh bos, ya. Panjenengan tentang doktrin eksegesis hakikat Allah mau corak apapun itu bebas. Saya tidak melarang. Itu silahkan begitu loh. Panjenengan mau membuat narasi baru yang berbeda dengan homoiousios Nicea itu silahkan begitu loh. Tapi tolong dong, ya, yang jujur begitu loh. Panjenengan memberikan klarifikasi kepada entah itu sedulur Muslim, entah sedulur Kristen, ya, menjelaskan bahwa panjenengan ini memiliki corak oneness. Jadi kita hanya percaya hanya satu entitas Allah, yaitu Bapa. Nah, sedangkan firman ini adalah logosnya atau akal budinya Allah. Begitu. Lalu kan apologet Muslim kan bertanya, loh bro, kalau seperti itu kan berarti panjenengan juga bidat oneness, begitu. Nah kita tuh pengennya begini loh, ini dadaku mana dadamu. Sekalipun kami dianggap bidat oneness, tidak apa-apa. Saya tetap percaya bahwa Allah Esa itu kebenaran. Loh kok bisa begitu? Seperti itu loh Pak Henry Tandianta itu. Dia tuh konsisten dengan narasinya Allah Esa. Ya, bahkan tidak peduli dengan yang namanya konsili-konsili. Dianggap bidat juga nggak peduli. Begitu. Jadi pokoknya Allah Esa, Allah hanya satu entitas. Bahkan tadi saya sempat debat diskusi dengan Pak Nyoman ya, Pak Nyoman itu simpatisan dari Pak HTD, itu menjelaskan tentang narasi Allah yang on-off seperti saklar. Loh saya tuh lebih respect dengan orang-orang yang seperti itu bro. Nah ini tolong para apologet Muslim ini ya, itu kalau debat itu seringlah digiring mereka ya, menuju kepada doktrinnya masing-masing yang memiliki corak yang tegas. Jangan dibiarkan mereka tuh sering lompat-lompat. Itu. Loh, kenapa tujuannya seperti itu Pak Jody? Ya supaya panjenengan sebagai apologet Muslim tuh benar-benar bisa membentengi akidah. Kan begitu. Ya, kalau panjenengan ya benar-benar ya sebagai apologet Muslim niat membentengi akidah, ya begitu caranya dengan berdebat lugas seperti itu. Ya, tapi jangan menyerang pribadi ya. Kita hanya membahas tentang narasi-narasi doktrin. Dan itu pun kita tidak boleh ya strawman ya. Ya kita harus mengupas sesuai dengan narasi mereka. Ya seperti joker swasta itu kan juga pro homoiousios logos. Ya kita kupas. Allah itu Esa, Allah itu hanya satu entitas, kita kupas. Ya itu nanti mereka pasti goyang. Begitu dianggap oneness itu mereka goyang. Goyang bro. Ya, keringat mulai menetes. Tes, keringat dingin. Lu kok bisa begitu? Mereka takut dianggap bidat oneness praksias. Nah itu tugasnya pinter-pinternya Bro Valen atau apologet Muslim ya untuk nyeser terus. Ya untuk nyeser terus, untuk mengupas mereka terus, identitas real mereka itu seperti apa. Begitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah bro dengan pilihan doktrin apapun ya, tapi yang penting jangan lompat-lompat dan jangan tidak jujur. Begitu. Nah semoga channelnya Bro Valen ini semakin berkembang ya, semakin berkembang ya, lalu kemudian bisa membuat jaring laba-laba ya untuk menangkap mereka yang sering lompat-lompat ini. Tapi saya yakin kok suatu ketika nanti akan terbiasa ya, kita terbiasa berdebat dengan mereka untuk menangkap mereka yang memiliki narasi lompat-lompat. Tiba-tiba homoiousios logos. Joker itu homoiousios logos, tapi dia juga terkadang menarasikan adanya tiga pribadi satu hakikat.
Bisa nggak seperti itu, bro? Nggak bisa. Nggak bisa. Tiga pribadi satu hakikat itu tiga entitas satu hakikat, itu homoousios perikirosis. Entitasnya ada tiga. Bagaimana mungkin ya entitasnya satu lalu tiba-tiba berubah aja menjadi entitasnya tiga? Nggak bisa, itu debat seperti itu nggak bisa. Ya nanti akan muter-muter eksegesis baling-baling bambu. Makanya kita harus pinter-pinternya itu menjerat mereka, menangkap mereka, mereka tuh supaya mengungkapkan jati diri doktrin mereka. Dan mereka harus memiliki bentuk doktrin yang tegas dan lugas. Makanya Joker swasta kan takut masuk ke channelnya Bro Valen di sini. Takut. Udah kalau dikupas tentang eksegesis hakikat Allah, udah keder Joker swasta. Ya dulu kan dia percaya diri begitu kan, masuk di sini begitu. Lalu kita coba kupas pelan-pelan dan pelan-pelan, kaget ya. Kaget. Loh kenapa dia kaget? Begitu dengan channel ini, dia melihat bahwa dirinya itu adalah tukang lompat-lompat doktrin, kaget dia. Loh kok bisa begitu, kok kaget? Berarti dia pun sendiri nggak ngerti corak doktrinnya apa. Kalau seseorang itu nggak ngerti corak doktrinnya apa, ya gimana dia itu bisa berdebat? Itu bro. Makanya sekarang waktunya ya memberikan perlawanan balik. Perlawanan balik kepada mereka ya, karena kenapa? Karena para apologet Muslim sama Bro Valen kan sudah di atas angin sebenarnya untuk posisi seperti ini. Kan bisa untuk mengurung mereka, menjerat mereka, untuk menunjukkan identitas pribadi mereka. Gitu. Loh kita nih maksudnya nggak menyerang pribadi, nggak juga menjatuhkan doktrin mereka, nggak. Itu nanti. Oh bisa untuk rumus-rumus menjatuhkan doktrin mereka dan sebagainya, itu nanti, itu rumus yang kedua. Yang pertama, tugas berat yang pertama itu kita tuh mengupas, menelanjangi eksegesis baling-baling bambu mereka yang muter-muter, kita telanjangi, kita kupas, kita narasikan sesuai dengan jenis kelamin doktrin mereka itu dulu. Ya, homoousios logos itu apa? Oneness. Ya, kita telanjangi bahwa mereka itu oneness. Hanya percaya satu entitas Allah. Dan logos itu adalah akal budinya Allah. Lu bro, akal budinya Allah itu mana bisa punya free will? Yang bener aja bro. Mana bisa akal budinya Allah kok punya hayat hidup mandiri? Nggak bisa. Itu memang Allah Esa, Allah yang satu. Dan itu oneness. Nah, kita kita kupas terus itu, kita seser terus begitu. Nah, supaya apa? Supaya semakin mereka tuh terpojok dengan doktrin mereka. Gitu. Akhirnya apa? Mereka mengaku bentuk doktrin mereka yang solid seperti ini. Mereka mengklarifikasi, oh iya Pak Jody, oh iya Bro Valen, saya memang memiliki jenis doktrin yang berbeda dengan Nisea. Saya memang corak doktrinnya adalah oneness, tapi oneness yang memiliki skema doktrin yang lebih maju. Skema tatanan doktrin yang lebih maju. Kalau kami dikatakan bidat oneness ya kami terima, karena memang begitu adanya. Nah, itu baru apologet. Itu kemenangan buat apologet Muslim dan Bro Valen. Semoga apa yang saya narasikan ini bukan hanya sekedar impian dan khayalan, tapi menjadi kenyataan di channel-channel Zoom maupun StreamYard. Sampai di situ, Bro Valen. Silakan lanjutkan. Ya, oke. Saya akan lanjut ke topik yang... Saya sedikit, Bang Valen. Oke. Lanjut. Pak Bonar Marasi. Terima kasih, Bang Valen. Jadi, saya share screen lagi, Bang Valen. Ya, oke. Siap.
Iya, ini saya naikkan bentar ya Bang Jody. Mohon maaf Bang Jody. Jadi ini pernah kabarnya Tertullianus bilang seperti ini loh. Credo quia absurdum. Artinya I believe Trinity because it is absurd gitu. Jadi dia percaya pada Trinitas karena absurd, konyol gitu. Atau it is certain, itu pasti karena impossible gitu. Konon kabarnya Tertullianus pernah mengatakan seperti itu. Itu ada di sumber reasons.org ya. Nah, berarti kalau ada yang nggak masuk akal itu malah dia percayai gitu. Kalau tidak masuk akal malah dia percayai. Kalau impossible malah dia bilang pasti gitu. Nah, terus ada sebuah website ya yang judulnya itu The Oneness of God gitu. Tapi bukan oneness modalisme ya. Orang ini kayaknya unitarian ya. Tapi nama webnya itu The Oneness of God. Jadi dia ngumpulin dalil-dalil untuk membantah modalisme oneness, Sabellianus, dan membantah Trinitas gitu. Ini pasti gitu. Dalilnya ada Alkitabiah. Sehingga kemudian dia yakin gitu, orang ini yakin. Tapi kalau kita balikkan kepada Tertullianus tadi, saya yakin karena itu konyol gitu kan, atau Trinitas itu pasti karena dia impossible gitu. Nah, berlawanan dengan ini gitu. Ini pasti maka dia percaya. Ini kuat dalilnya maka dia percaya gitu. Nah, ada 15 komponen ya yang memang berusaha dipakai untuk melawan oneness sekaligus untuk melawan Trinity gitu. Trinitas. Yang pertama, God is Almighty. Sementara Yesus is not Almighty. Ya. Lalu yang kedua, God gave Jesus life. Jadi hidupnya Yesus itu dari Bapa. Sementara Yesus menerima hidup dari Bapa. Artinya kan tidak setara ya. Terus kemudian yang ketiga, Bapa mengurapi Yesus, God anoint Yesus gitu. Sementara Yesus itu menerima his anointing dari Bapa. Lalu yang keempat, God is the Father of Jesus. Jadi Tuhan langit dan bumi yang oleh Yesus dipanggil sebagai Bapa di Matius 11:25 itu adalah God-nya Yesus. Sementara Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa gitu. Dia berbeda, pribadi yang berbeda. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, yaitu God-nya Yesus gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, God, Bapa is not the son of man. Ini umum ya, bukan anak manusia, tapi Yesus itu the son of man. Lalu God is not a man gitu. Sementara Yesus is a man, jadi kan nggak setara ini sebenarnya. God is not the son of God. God is not the son of God. Bapa itu bukan anak Bapa, tapi Yesus itu anak God gitu. Lalu God was not sacrificed, tidak pernah dikorbankan. Bapa itu tidak pernah dikorbankan kecuali bagi aliran patrisipasianisme ya. Nah, Yesus itulah yang dikorbankan gitu. Lalu God never died gitu. Jadi dialah yang bersemayam dalam terang, tak pernah dilihat, tak terhampiri, tak pernah mati. Sementara Yesus pernah mati 3 hari ya. Lalu God has no brother and sister, sementara Yesus punya saudara dan saudara perempuan. Lalu Bapa God itu ya membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Bapa dan bukan bangkit sendiri gitu. God was never out our high priest. Jadi Bapa itu nggak pernah menjadi priest tertinggi, tapi Yesus itulah gitu yang menjadi high priest ya. Lalu God was never an apostle, nggak pernah jadi rasul, sementara Yesus itu adalah rasul, Ibrani 3:1. God was never tempted by evil. Jadi Bapa itu nggak pernah dicobai oleh iblis. Jangankan mencobai, baru mau mencobai aja God udah tahu kalau dia mau mencobai, karena Maha tahu kan. Sementara Yesus itu berhasil digodain gitu. Walaupun kemudian berhasil mengalahkan
mengalahkan godaan itu artinya dia berhasil digoda, tapi Yesus berhasil mengalahkan godaan itu. Nah, lalu kemudian God gave Jesus the Holy Ghost with power gitu. Sementara Yesus menerima Holy Ghost gitu. Jadi di web ini orang ini mengumpulkan dalil-dalil yang kuat di Alkitabiah, di Alkitab yang kemudian jelas, tegas, yang kemudian dipakai oleh dia ini untuk menerangi dalil-dalil lain yang agak kabur gitu. Dalil tegas menuntun dalil kabur. Sementara kalau yang ini kan tadi kan dia sebut bahwa credo quia absurdum gitu. Jadi Tertullianus tuh percaya pada Trinitas karena absurd gitu. Jadi kalau aku mengimani sesuatu, aku mengimaninya karena absurd gitu loh, karena konyol gitu, itu kan lucu ya. Lucu. It is certain because it is impossible. Jadi itu pasti karena itu impossible gitu loh. Itu pasti karena itu nggak mungkin gitu. Ini kan agak repot, tapi ini konon kabarnya Tertullianus pernah mengatakan seperti itu. Dan inilah mungkin yang kemudian mewakili ciri-ciri teman-teman Trinitas gitu. Kadang dia ke sini, kadang dia ke sana, lompat-lompat. Istilah Bang Palen itu apa namanya eksegesis helikopter gitu loh. Jadi karena impossible, maka dia yakin itu pasti, tapi malah jadi bingung sendiri pada Bibelnya gitu. Saya kira gitu Bang, paling tambahan. Makasih Bang Yudi. Ya, oke. Jadi saya mau bertanya nih, apakah teologi inkarnasi itu akan berdampak pada resiko doktrin nggak Pak Yudi? Ini yang menarik ya. Itu ngunci Bro Valen. Teologi inkarnasi itu ngunci. Ya. Kan seperti tadi narasinya Pak Jody, kalau itu udah terkunci ya, pasti kunci, kalau ada someone yang menarasikan yang nggak sesuai dengan kuncian, nah iya, yang membuat kendor itu kunciannya itu kan yang dibilang resiko doktrinnya kan gitu. Nah, resiko doktrinnya itu seperti apa Pak Jody? Kalau kita membahas teologi inkarnasi itu kan menurut Pak Jody kan sesuai dengan historisnya diambil dari bukunya siapa? Athanasius. Athanasius gitu. Betul. Sayang saya nggak pakai laptop ya, tapi panjenengan kalau cari di Google aja. Ada kok. Ada, itu Athanasius membuat dia tuh membuat beberapa buku teologi ya, saya lupa, ada Contramundum. Contramundum itu waktu dia di excommunicado sampai 5 kali ya. Dia menarasikan bahwa dia sedang melawan dunia. Kan subordinat sedang berkuasa saat itu. Sebelum Theodius I ya. Theodius I kan jungkir balik Homosius yang menang. Lalu sebelum Theodius I, setelah Konstantin itu subordinat yang di atas angin. Itu menindas orang Homosius. Jadi sebetulnya baik subordinat maupun Homosius itu nggak ada yang dipilih. Ya sebenarnya kalau mereka di puncak piramida itu ya sama kejamnya itu Bro Valen ya. Nah, jadi saya juga nggak menutup bahwa orang-orang subordinat juga ya seperti itu juga dulu begitu. Nah, kekejaman subordinat kepada Athanasius itu melahirkan buku Contramundum dengan judul Contramundum. Lalu kemudian kita nggak bahas itu, kita bahas buku lain. Buku lain Athanasius itu adalah tentang inkarnasi. Jadi itu adalah narasi-narasi bagaimana anak Allah yang sepenuhnya ya memiliki pribadi intek, pribadi solid sepenuhnya Allah, itu nitis di dalam rahim Maria. Clear, itu udah dikunci dah. Begitu. Itu enggak bisa bro, homoisis perikerosis itu campur tangan di situ nggak bisa. Sayangnya ya kemarin ya perbincangan sama Pak Albert Rumampo itu belum sampai perdebatan. Sebenarnya saya sedang mengarahkan ke situ. Waktu kemarin masuk di channelnya Bro Valen itu, saya tanya beliau, Pak Albert Rumampo, kalau inkarnasi ini bagaimana? Lalu beliau mengatakan bahwa kalau inkarnasi itu tidak ada perikerosis, memang sepenuhnya anak Allah yang nitis
di rahim Maria. Nah, saya ingat betul itu. Ya mungkin kata-katanya agak beda dikit lah. Tapi intinya adalah sepenuhnya anak Allah itu yang nitis di dalam rahim Maria. Waktu Pak Albert Rumampo itu masuk di channelnya Bro Valen. Nah sebetulnya saya mau lanjutin. Nah lalu kalau misalkan ya, ada kuncian seperti itu, eksegesis hakikat Allah dengan doktrin homoiousis perikirosis ini bagaimana kunciannya? Loh kok bisa begitu? Ya, karena sejak awal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mendiami, saling perikirosis. Lah kalau sejak awal dia itu saling mendiami dan saling perikirosis, lalu bagaimana ketika saat dia itu turun ke bawah untuk nitis? Gitu. Ya seharusnya kalau di atas itu perikirosis, di bawah ya perikirosis. Artinya Yesus Kristus itu memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Loh kok bisa begitu Pak Jody? Ya salah sendiri memiliki doktrin homoiousis perikirosis. Kalau nggak mau dikatakan begitu, ya jangan pilih doktrin itu. Pilihlah doktrin homoiousis Nisea yang memakai is not, memiliki ketegasan bahwa homoiousis Nisea itu adalah triteos yang setara. Bisa gendeng Pak Jody ya. Iya. Kalau triteos setara itu bisa dikunci di dalam area kuncian inkarnasi. Bang Jody. Ya. Bang tak tanya. Mungkinkah Bapa kesurupan Yesus? Mungkin nggak? Ya nggak bisa. Lah iya, nggak mungkin perikirosis sesama mereka gitu loh. Tapi kalau Bapa mendiami Yesus itu masih mungkin, masih logis gitu. Tapi kalau itu pun ya perikirosis itu sebetulnya ketika Yesus Kristus di bumi. Betul. Ya, baik Yesus maupun orang Kristen itu bisa adanya perikirosis antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam roh manusia orang percaya. Jadi nggak bisa, perikirosis itu nggak bisa di dalam hakikat Allah. Betul. Jadi maksudnya sekali lagi Bang Jody, jadi kan Yesus itu nggak mungkin menyurupi Bapa, kan nggak mungkin kan gitu. Nggak bisa. Nggak mungkin gitu. Dan kemudian ya tapi namanya juga eksegesis baling-baling bambu ya nanti akan dicari ayat-ayat begitu. Yang ada adalah bahwa orang itu kepenuhan roh Tuhan gitu ada gitu. Betul, tapi kan itu di muka bumi. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin juga nanti di sorga itu Bapa itu kesurupan Yesus, kan nggak mungkin. Loh kita di sorga jangankan Yesus ya, manusia tuh nggak bisa bro. Ya kesurupan begitu ya, hayat hidupnya sudah mandiri. Kenapa kok perikirosis itu ada di muka bumi ini? Karena kan di muka bumi itu banyak cobaan. Sehingga diperlukan Roh Kudus untuk membimbing orang-orang percaya itu. Kan konteks doktrinnya seperti itu. Kalau sudah di surga, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, perikirosis di dalam roh manusia itu ya untuk apa? Gitu. Itu kan sebetulnya doktrin perikirosis di dalam eksegesis hakikat Allah. Itu kan tujuannya itu untuk decoupling. Jadi untuk gini loh, kan di dalam homoiousis Nisea kan memakai is not itu. Nah mereka kan membutuhkan narasi untuk menjahit is not itu atau untuk menggabungkan is not itu menjadi satu entitas. Ya cara menjahit itu ya satu-satunya dengan doktrin perikirosis. Jadi perikirosis yang ada di bumi ini dibawa naik di dalam eksegesis hakikat Allah. Nah ini yang para apologet Muslim sering bingung. Begitu. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Ya tetap kalian itu sebagai apologet itu tangguh pokoknya. Ngeyel. Ya. Homoiousis Nisea tuh pakai is not, sudah ngeyel itu aja. Loh mereka kan yang buat diagramnya itu bro. Jadi sekarang kita tanya, yang membuat diagram ada is not itu siapa? Kan ya mereka.
Ya kita tantang, kalau memang arti is not itu perikerosis, ya diganti aja itu. Anak perikerosis terhadap bapak, bapak perikerosis terhadap Roh Kudus perikerosis terhadap anak. Kita kan tantang balik. Mereka bilang apa? Kita nggak berani mengubah diagram kredo begitu. Nah ini loh, yang saya tuh kadang jengkel tuh di sini, Bro Valen. Ya, dan saya kadang juga jengkel sama apologet Muslim begitu. Ya gertak saja sudah. Ya nggak usah muter-muter, nggak usah apa, gertak langsung saja. Ya kalau panjenengan itu nggak berani mengganti isnot, ya, jangan menarasikan perikerosis di dalam eksegesis hakikat Allah. Itu namanya panjenengan sebagai apologet itu manipulatif, gertak begitu aja sudah. Langsung to the point aja. Ya, supaya nggak 2 jam, 3 jam dijadiin konten. Aduh, saya melihat itu. Sama one ways. 5 menit one ways. 5 menit Pak Erben. 5 menit one ways. 5 menit Pak Erben. 3 jam. Padahal kalau ingin skakmat, ya, doktrinnya Pak Erben homoiousios logos itu 2 menit. 2 menit kalau apologet Muslim itu sudah belajar di channelnya Bro Valen ini. Pak Jody sombong? Enggak sombong. Ya, kita ini realistis saja, Bro. Realistis saja di dalam melakukan narasi yang tegas dan lugas. Gitu. Pak Jody nggak apa-apa. Saya memang mau bantu kok channelnya Pak Erben supaya punya konten 3 jam. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Saya juga nggak ada komentar kalau memang niatnya mau membantu supaya channelnya Pak Erben punya jam sampai 3 jam begitu. Kalau panjenengan apologet Muslim yang memang sungguh-sungguh ingin berdebat, ya, berdebat melawan mereka, ya pokoknya kupas saja, tajam begitu. Kayak kemarin itu Bro Valen itu apa namanya tajam ya melawan Billy Advent itu, tajam banget itu. Cuman sayangnya kadang ya Bro Valen itu campur aduk sama emosinya sampai nyebut-nyebut apa ya, saya minta maaf ya Bro Valen ya, itu Billy itu tukang grab atau bagaimana itu kan. Nah sebenarnya ya ini kritik saja buat Bro Valen, itu kurang bagus lah kayak gitu. Jadi nggak usah apa namanya emosi itu terlibat begitu. Nah ini buat kita semua ya, kita semua yang sedang mencoba apa namanya mengupas jenis kelamin apa namanya jenis kelamin para doktrin homoiousios ini. Kita sama-sama nih bareng-bareng nih. Bareng-bareng gitu. Pak Jody, kenapa kok Pak Jody nggak mau debat kepada mereka? Loh, saya nggak diajak, Bro. Kalau saya nggak diajak ya saya nggak mau datang. Ya nggak enak itu. Nah, dikira laga-laga nantang-nantang, padahal sama-sama Kristen kan saya nggak enak. Ya saya menghormati mereka. Tapi kalau ditantang ya saya masuk. Begitu. Ya saya pengennya live ketika saya masuk. Begitu. Nah, kenapa kok begitu? Saya dulu sempat kecewa masuk ke channelnya siapa itu namanya? Apiang. Debat sama Aderion. Udah live begitu, saya mau rekam, dia hapus. Nah, sejak itu saya ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu suka lah gitu debat di channel mereka. Saya maunya ya debat di channelnya Bro Valen. Lu alasannya kenapa Pak Jody? Channel saya belum dimonet, dah itu aja alasannya. Jadi hanya alasan finansial, nggak ada alasan yang lain. Supaya apa? Supaya hasil usaha kita tuh dihargai secara finansial. Gitu. Nah, tujuannya hanya semata-mata finansial. Kenapa? Karena memang untuk saat ini yang sedang ramai itu memang para apologet Muslim sedang menggempur ya eksegesis bapak-bapak gereja. Ini bahkan ini apa ya, Rizky kayaknya, Rizky di channelnya ZCC atau mana ini, saya tadi sempat simak live ya, itu juga sedang menggempur area situ. Jadi membahas tentang eksegesis bapak-bapak gereja. Gitu. Itu gempuran yang benar-benar apa ya, kayak baut-bautnya itu apa namanya bisa roboh gitu, gempur itu terus.
Begitu. Kalau panjenengan gempur di area yang lain, apalagi debat kok poligami, aduh, malu saya bahas kayak gitu. Buang waktu, bro. Iya, topik-topik seperti itu nggak usah lah. Topik itu yang fundamental begitu, yang greget, ya bisa menaikkan kita sebagai wibawa seorang apologet. Begitu. Oke, lanjutkan Bro Valen narasinya. Makasih. Bang Ya, Palen, oke. izin lagi Bang Palen. Oke, ya lanjut. Ada Bang Jody. Ah. Bang Jody, ini ada ayat tentang kesurupan Bang Jody. Bentar ya Bang Jody ya. Ya. Aku share sedikit Bang Palen. Naik dikit. Nah, ini kan dari Ayub ya. Ayub 27 ayat 3 gitu. Jadi baca ya. Demi God yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, ya. Ayub kasih testimoni bahwa dia tidak diadili oleh God, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, ya memang dia lagi baper atau apa gitu ya. Tapi dia sebut begini, selama napasku masih ada padaku, ada pada diri Ayub, dan roh God masih di dalam lubang hidungku, berarti kan sedang kemasukan roh ya, sedang kerasukan gitu, perikerosis tanda kutip gitu. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya gitu. Artinya ketika Ayub itu tidak mengucapkan kecurangan dan tidak melahirkan tipu daya, berarti roh Allah itu masih ada di dalam lubang hidungnya gitu. Oleh karena itu Ayub ini sebenarnya layak untuk jadi oknum God juga gitu, karena dia dipenuhi oleh roh Allah gitu. Kalau istilah kesurupan itu kita tandai, kita artikan sebagai bahwa dia adalah Allah gitu. Selama napasku masih ada padaku, masih bernapas Ayub, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, yang masih ada di dalam dirinya, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi sepanjang dia tidak melahirkan tipu daya, dan tidak mengucapkan kecurangan, maka roh Allah itu masih ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Oleh karena itu Ayub ini ya bisa juga sejenis God gitu ya, sejenis God karena dia dipenuhi oleh dipenuhi oleh roh Allah gitu. Jadi kesimpulannya apa? Hati-hati kalau misalnya kita mau menyebut bahwa Yesus di kepenuhan roh gitu. Karena ada juga oknum lain di perjanjian lama yang dipenuhi roh gitu. Kenapa enggak pakai standar yang sama? Jadi pada saat Yesus dipenuhi roh kita sebut sebagai God, lalu kemudian Ayub yang juga roh Allah masih ada dalam lubang hidungnya, kenapa enggak disebut sebagai oknum God juga, minimal dalam waktu berapa tahun gitu loh, sepanjang dia tidak mengucapkan kecurangan dan sepanjang lidahnya tidak melahirkan tipu daya, itu kan dia sedang kepenuhan roh Allah gitu. Itu Bang, kasus kesurupan gitu. Manusia yang kesurupan roh Allah gitu, yang mungkin sama seperti Yesus gitu Bang. Lanjut Bang. Oke, ini ada komentar ya dari Pak Yantoni ya, Bro Valen ya, sama Pak Mas Marasi. Narasi kesurupan itu opo jok gendeng lah sing waras lah, ini Pak Yantoni protes ya pakai istilah kesurupan. Nah, jadi kan begini Pak Yantoni ya, karena banyak yang tidak paham arti perikerosis itu apa ya. Lalu kemudian ya kita bedah perikerosis itu sebenarnya saling mendiami. Ya, saling mendiami karena hakikat roh itu kan bisa saling mendiami karena dia tuh luwes ya seperti angin begitu. Nah, kalau untuk setan atau roh jahat itu kesurupan. Tapi kalau untuk roh Allah itu perikerosis. Tapi pada hakikatnya tuh ya 11-12 alias mirip begitu. Tapi kalau kita memakai istilah kesurupan terhadap roh Allah itu nggak sopan. Ya nanti dikira kita tuh menghujat. Begitu, makanya ada istilah perikerosis atau penyertaan Tuhan. Nah, itu untuk menjelaskan kepada Pak Yantoni.
Sudah tahu nggak sopan kok dipakai ya sama Mas Bonar Marasi ya. Saya minta maaf ya Mas Antoni, karena memang bagaimana ya, kita tuh terkadang memakai istilah-istilah yang agak sulit untuk dicerna para viewer atau netizen. Ya, jadi dengan mohon maaf dan terpaksa kita memakai istilah-istilah yang supaya nyantol di telinga mereka dengan istilah-istilah yang ekstrim seperti itu. Jadi tujuannya hanya supaya nyantol, jadi bukan tujuannya untuk menghujat. Nah, kira-kira begitu Pak Yantoni ya, saya jelaskan. Terima kasih. Ya, betul. Jadi istilah biar lebih mudah dipahami gitu. Maksudnya perikerosis itu apa? Karena kadang-kadang ada orang yang pakai istilah luar negeri, lalu terkesan bagus banget, terkesan benar. Sebenarnya kalau diartikan lebih spesifik, lebih detail, lebih jelas, itu malah lebih mudah dipahami, tapi malah ditolak gitu loh. Jadi kalau perikerosis itu mungkin kan orang-orang pada bingung ya, tapi kalau kita Iya, pada pakai bingung betul. kata yang lebih detail, lebih enak gitu, kesurupan tanda kutip gitu dalam arti positif, Betul. maka kita bisa cari ayat lain di dalam PL yang seirama dengan itu, supaya kemudian bahwa status Yesus itu sejatinya itu adalah bukan setara dengan Bapa. Tapi kami tidak sedang mau mengatakan bahwa ajaran kalian itu salah, enggak, terserah aja gitu. Cuman Bang Jody sama aku tuh sebenarnya sejatinya pingin ayo ditata itu apa namanya Trinitas supaya lebih tegas, lebih jelas. Jadi poli pribadi teis. Jadi saya juga sering pakai istilah poli pribadi teis gitu. Karena apa? Karena memang poli pribadinya itu memang nggak boleh ditutup-tutupi gitu. Jangan kemudian kita pakai istilah akun, nama akunku tauhid gitu, tapi aku mengimani Trinitas, itu kan nggak benar gitu. Atau one God gitu, tapi tiga pribadi itu kan nggak benar gitu. Jadi maksudnya kita pakai apa adanya tanpa ada dusta di antara kita gitu Bang Jody ya. Iya, betul sekali Bu. Apa namanya Mas Bonar ya. Memang seharusnya seperti itu menjadi apologet itu. Kalau oneness ya oneness, bilang saja enggak apa-apa. Gitu. Kalau memang berdoktrin Hom Damti atau Homosius Dampi 3 ya ngomong saja. Saya memang cocok dengan doktrin ini, doktrin Homosius Damti atau Dampi 3. Ada masalah enggak? Enggak. Saya keberatan enggak? Enggak. Gitu. Yang saya keberatan itu terkadang pakai segesis baling-baling bambunya itu loh. Aduh, begitu. Nah, gitu aja. Silakan lanjutkan lagi, enggak apa-apa. Lanjut Bang Palen. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Saya kalau mau share screen, dia saya naikkan. Saya lagi bikin tes seperti biasa sambil dengerin. Lanjut Pak Bonar sama Pak Yudi. Kalau aku sama Pak Jody ini seia sekata, nggak ada masalah di antara kami berdua ini. Cuman belakangan ini Bang Jody nggak berani WA aku lagi kayaknya, karena kemarin dia pesen gambar, orang tak respon, sibuk bro. Rapopo. Aku juga kemarin kan adikku meninggal bro, jadi aku ke Kudus. Neng Kudus. Aku udah kena sakit batuk, lalu dari Jakarta kan kena sakit batuk. Terus habis itu adikku meninggal. Aduh, ini 1 bulan ini tak berdaya. Saya mau tanya ini Pak Judi. Ya, silakan. Mereka kan percaya kalau Allah itu bisa dikenosis. Ya. Tapi mereka kan percaya Allah dikenosis. Ini doktrin yang mana dulu, Bro Valen? Harus disebutkan ya. Kristen kan rata-rata gitu, Pak. Enggak, kita apa bahas lebih tajam. Iya, Allah berkenosis kan gitu. Betul. Kan ada. Itu kan kebanyakan dari mereka homosios logos, terus homosios lompat-lompat, terus homosios. Ya, betul. Homosios gitu aja ya. Kita pilih homosios dulu. Nah, oke. Kan mereka percaya Allah dikenosis. Kalau Allah dikenosis kayak gimana? Gak masuk dinar. Ya, gendeng.
Ya nggak bisa, Bro Valen. Jadi gini, Allah di kenosis itu nggak bisa. Yang bisa di kenosis itu anak Allah. Kenapa anak Allah itu bisa di kenosis? Karena beliau adalah ciptaan sulung. Itu. Makanya doktrin kenosis itu hanya bisa sebagai kuncian baut doktrin subordinat. Kalau panjenengan nggak percaya ya doktrin kenosis versi Pak Billy Kristanto ini, saya sempat simak ya, nggak ketang sedikit begitu yang channelnya Pak Billy Kristanto yang fotonya itu jadi kontennya Bro Valen ini. Beliau juga menarasikan yang namanya kenosis itu adalah menyembunyikan kedikdayaannya. Itu sesuai nggak dengan arti kenosis Filipi 2 ayat 7? Nggak sesuai. Buat saya itu hanya pelintiran atau keceriaan. Keceriaan itu sekali lagi ya, maksud keceriaan itu disenggol sedikit. Nah, itu dalam istilah dunia karambol ya, di kampung saya itu keceriaan. Disenggol dikit, dikecerik dikit. Gitu. Jadi, kalau untuk mereka yang berdoktrin homoousios perikerosis atau homoousios nisea, itu tidak bisa memakai istilah kenosis. Yang namanya dikosongkan itu benar-benar kosong. Nah, makanya mereka mengecri atau melipir istilah kenosis itu dengan cara menyembunyikan kedikdayaannya. Itu pun masih mending, Bro Valen. Kalau untuk yang homoousios nisea atau homoousios perikerosis seperti Pak Billy Kristanto ya. Yang lebih parah ini homoousios logos atau Wanes. Wanes praxias. Wanes praxia itu lebih gendeng lagi kalau memakai kata kenosis. Allah Bapa yang omnipotentem mau dikenosis. Allah Bapa yang omnipotentem yang ensof mau dikenosis. Ya sudah jadi orang gendeng, bener omongannya Bro Valen. Kenosis itu kuncian, sistematika tatanan teologi kuncian hanya bisa dipakai untuk doktrin subordinat. Gitu. Wes tah, kalau mereka yang memiliki doktrin selain subordinat tuh ngeblank pakai istilah kenosis itu. Ngeblank pasti. Ya menolak. Ya saya sempat simak itu apa namanya narasi-narasinya Pak Budi Asali ya. Lalu kemudian siapa saya lupa itu yang pernah debat dengan Pak Teguh Indarto. Kelihatannya Pak Budi Asali. Debat dengan Pak Teguh Indarto tentang kenosis kayaknya. Karena saya lupa udah nyimak begitu lama ya. Pak Budi Asali nggak mau memakai istilah kenosis itu artinya mengosongkan diri, nggak mau. Nah, dia kecerik itu dengan istilah menyembunyikan. Yang lebih parah lagi itu homoousios logos seperti Pak Erben ya, maaf ya Pak Erben ya kalau saya di channelnya Bro Valen menelanjangi doktrin panjenengan. Homoousios logos, logos atau akal budinya Allah di kenosis. Kalau akal budi Allah dikosongkan itu bagaimana coba? Kan berarti Allah Bapa itu sebagai pribadi yang linglung, nggak punya akal budi. Loh kita ini kan hanya mengikuti narasi mereka, kita kan hanya mengikuti kuncian-kuncian doktrin mereka. Makanya istilah kenosis itu tidak bisa diterapkan untuk Wanes praxias, tidak bisa diterapkan untuk homoousios logos, tidak bisa diterapkan untuk homoousios nisea. Hanya bisa diterapkan untuk doktrin subordinat. Gitu. Makanya mereka kejang-kejang kalau bereksegesis tentang kenosis. Pokoknya emosi mereka tuh langsung naik. Ya seperti Pak Muriwali Yanto Matalu ya, membahas kenosis itu langsung terengah-engah begitu. Nah kira-kira begitu Bro Valen jawabannya. Makasih. Bang Valen mau izin. Boleh. Nggak ngasih komen lagi tapi mau pamit. Aku turun dulu mau lihat-lihat di tempat lain gitu Bang Valen. Makasih Bang Valen, Bang Jody. Oke, Bang sama-sama. Mohon izin ya, teman-teman yang di live. Thank you Mas Bunda. Ya, salam mungkin untuk teman-teman yang di atas. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang ada di live chat. Makasih Bang Valen. Pamit ya Bang Jody. Oke, sama-sama.
Ya, mungkin udah selesai Pak Jody karena waktu sudah hampir jam 12. Mungkin besok kita lanjut lagi cari materi-materi lagi Pak Jody ya. Ya, mantap Bro Valim. Ya, semoga channelnya Bro Valim semakin berkembang ya, karena menjadi rujukan para apologet. Oke. Saya ucapkan selamat malam bagi Bro Valen dan para viewer. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Makasih ya, saya live dari konten ini. Oke, sama-sama. Oke, baik para netizen. Mungkin sampai di sini dulu live saya. Besok kita sambung lagi dengan materi-materi yang berbeda, masih di dalam konteks Trinitas, tapi dengan definisi yang berbeda ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para netizen yang udah setia menemani saya di konten saya malam hari ini. Akhir kata dari saya, salam satu Tuhan, selamat malam semuanya, dan selamat beristirahat. Baruch Hashem.